Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas dan Mbak sekalian di kuliah analisis kota dan daerah. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, perkenalkan nama saya Iqbal Taufiq Rahman Sunaria, biasa dipanggil dengan Iqbal. Saya dosen di Fakultas Geografi UMS, di mana background keilmuan saya itu di perencanaan wilayah dan ilmu lingkungan, dan spesialisasi dalam penelitian saya di analisis wilayah, perencanaan wilayah, dan juga analisis lingkungan, terutama kondisi fisik suatu wilayah. Pada hari ini Mas dan Mbak sekalian, kita akan membahas mengenai pertemuan pertama dari kuliah analisis kota dan daerah, di mana analisis kota dan daerah ini tidak hanya berbicara mengenai kegiatan perkuliahan di kelas saja, tetapi juga langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan. Sehingga di Fakultas Geografi UMS, perkuliahan analisis kota daerah ini berada di semester 7, yang artinya kalian sudah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dasar, sehingga di perkuliahan analisis kota daerah semua ilmu-ilmu itu bisa kalian terapkan di dalam perkuliahan ini. Kuliah ini juga menerapkan konsep studio, sehingga di dalam proses studio itu mahasiswa terfokuskan untuk mengerjakan perkuliahan dengan optimal dalam menganalisis suatu wilayah. Kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya mari kita mulai perkuliahan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita akan mulai ke kontrak belajar. Di kontrak belajar ini, pertama, karena Mas dan Mbak sudah perkuliahan, maka kuliahnya akan dilakukan secara mandiri, proaktif, penuh kesadaran saling menghargai. Jadi bagaimana kalian bisa belajar untuk memahami materi kuliah dengan mendengarkan penjelasan saya, ataupun nanti dengan dosen yang lain, serta kalian dengan mandiri mencari referensi-referensi lain di internet. Kemudian, karena ini ada konsepnya studio, studionya ini tidak full studio dalam waktu 1 semester, tetapi akan ada tenggat waktu untuk mengerjakan tugas-tugas agar mempermudah Mas dan Mbak dalam mengerjakan perkuliahan di analisis kota dan daerah. Nanti tugas sehingga dikumpulkan harus tepat waktu, kemudian ada pengurangan nilai. Jadi Mas dan Mbak harus menghargai perkuliahan yang sudah dibuat, sudah dilakukan, dan juga kerjasama tim dalam pengerjaan tugas. Penilaian akan dilakukan secara objektif. Jadi saya dan tim pengajar tidak akan menilai berdasarkan siapa diri kalian, apakah kalian salah satu anak dari salah satu dosen, ataukah kalian salah satu anak dari orang terkaya di Indonesia. Tapi penilaian tetap secara objektif sesuai dengan kemampuan dan kerjasama kalian dalam pengerjaan tugas, dalam pengerjaan studio. Terus yang terakhir, ini plagiat dalam bentuk apapun nilai akan nilai E. Mas dan Mbak sekalian, kalau kalian melakukan plagiat, tidak mengerjakan sendiri, kemudian tidak menganalisis, tidak membuat tugas itu dengan usaha kalian sendiri dan ketahuan, maka nilai kalian akan otomatis E. Itu untuk kontrak belajar. Kita akan masuk ke ruang lingkup perkuliahan. Pertama kita akan bicara sini. Kita bicara tentang analisis kota dan daerah. Jadi kalau kita sudah melihat di sini bahwa ini ada penjelasan mengenai kota, di sini penjelasan daerah. Sehingga di dalam analisis kota dan daerah ini utamanya adalah kita menganalisis, mengkaji mengenai wilayah yang sudah memiliki batas secara administrasi. Baik wilayah itu disebut menjadi wilayah yang disebut dengan kota, atau wilayah lain yang disebut dengan kabupaten atau provinsi. Sehingga analisis kita khusus untuk analisis kota dan daerah ini, batas wilayahnya atau unit analisisnya adalah unit analisis administrasi. Kita tidak bicara unit analisis yang berupa wilayah yang dimana ada bisa berwujud pada batasan-batasan fisik geografis, salah satu contohnya DAS. Kita tidak bicara itu, atau kawasan yang bisa kita lihat di sini contohnya adalah kawasan lindung, kawasan perdagangan, kawasan permukiman, dan seterusnya.
Nah, kita tidak berdasarkan kawasan fungsional ataupun kondisi fisik geografis, tapi kita terfokuskan khususnya pada wilayah administrasi. Karena apa? Karena ada banyak data-data yang diperlukan di dalam kuliah analisis kota daerah ini, yang memerlukan data-data tidak hanya kondisi fisik wilayah, tetapi juga kondisi sosial ekonomi dan juga tata ruang serta sarana prasarana, yang dimana data-data itu akan lebih mudah jika kalian mendapatkan data itu dalam bentuk batas daerah yang berbentuk administrasi. Oke. Nah, ini yang tadi yang sudah dijelaskan. Kalau administrasi itu secara undang-undang, ya, yang sudah ditetapkan tidak dapat berubah kecuali terjadi pemekaran wilayah, terjadi penggabungan suatu wilayah. Tetapi biasanya proses perubahan batas administrasi ini sangat lama ya di Indonesia, tidak serta-merta cepat dalam waktu 1-2 hari atau setahun 2 tahun, tetapi mungkin lebih dari 5 tahun ya, karena proses pemekaran pun ada butuh waktu yang tidak cepat. Sedangkan batasan morfologis ini adalah bentuk-bentuk fisik suatu wilayah, misalnya kawasan fisikal wilayah bisa berupa kawasan perkotaan yang karena dengan kondisi fisik seperti perkotaan dengan banyaknya lahan terbangun, atau kawasan permukiman. Di sini juga kita bisa masukkan das, ataupun bentuk lahan dan lain-lain. Dari kondisi fisik suatu wilayah. Nah, ini kalau kalian ingat, kita di geografi sudah mempelajari ini semua, pelajari ini semua di kuliah geomorfologi dasar ataupun di kuliah-kuliah yang lain. Nah, kita masuk, itu tadi wilayah analisisnya. Kita sekarang masuk analisis. Nah, ini yang banyak sekali mahasiswa belum tepat dalam berpikir terhadap analisis. Di sini saya ada beberapa menurut KBBI, menurut WRD, menurut Komarudin ataupun yang lain, yang di mana intinya analisis itu adalah kalian menjelaskan suatu fenomena. Menjelaskan kalian menjelaskan fenomena, baik apa penyebab, apa dampak, ataupun proses. Jadi kalian berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena, suatu kondisi, apa yang menyebabkan suatu fenomena itu terjadi, apa dampaknya, kemudian bagaimana prosesnya. Hingga di dalam proses analisis, jika kalian hanya mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu masalah, suatu teori atau suatu hasil kajian, hasil lapangan, itu belum masuk ke analisis. Kalian hanya baru mendeskripsikan tabel. Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penduduk di wilayah A atau di wilayah kota Surakarta tertinggi ada di Kecamatan Lawean misalnya. Itu kalian baru menjelaskan tabel, kalian baru mendeskripsikan apa yang ada di dalam tabel, tapi kalian belum menganalisis. Misalkan kalian belum menjelaskan, kalau misalnya tadi kependudukan, kalian bisa menjelaskan dengan jumlah penduduk yang padat di kota Surakarta akan menyebabkan desakan kebutuhan ruang lahan terbangun. Akibatnya adalah ruang terbuka akan semakin berkurang, sehingga pada akhirnya dibutuhkan ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan oksigen di kota Surakarta. Contoh seperti itu. Itulah disebut dengan analisis. Kalian jelaskan apa penyebabnya dan apa dampaknya ke depannya, termasuk prosesnya. Begitu juga dengan kondisi fisik wilayah. Ketika terjadi banjir, kalian bukan menjelaskan banjirnya. Oh, banjir terjadi di hari Rabu. Tinggi banjirnya 5 meter, 3 meter, 2 meter. Genangannya sampai ke wilayah yang sampai kabupaten mana, desa mana, genangannya melingkupi 10 desa misalnya. Tidak pun hanya itu saja, tetapi apa yang menyebabkan banjir itu? Oh, banjir ini adalah banjir tahunan, secara alami terjadi. Ini banjir terjadi karena sungai yang sudah tidak mampu menampung air.
Kemudian jelaskan apa dampaknya. Apa dampaknya secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan. Oh, dampak banjir ini karena genangan yang tidak turun-turun dalam waktu seminggu akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit dan seterusnya. Oke, atau prosesnya seperti apa? Oh, ternyata karena terjadi hujan yang sangat tinggi di wilayah puncak mengakibatkan wilayah hilir menjadi terkena banjir dan seterusnya. Oke, nah itu yang disebut dengan analisis. Sehingga kalau jika kalian belum mencapai proses ini, minimal menjelaskan apa penyebab, apa dampak serta proses, maka kalian belum disebut telah melakukan analisis. Ya. Nah, di dalam analisis kota daerah kita akan menganalisis 5 hal ini. Oke, yang pertama analisis biofisik, analisis sosial, ekonomi, keuangan dan sarana prasarana. Ya, ini menjadi aspek-aspek minimum dalam melakukan analisis kota dan daerah, di mana pada akhir dari kuliah ini kalian membuat sebuah rencana berdasarkan kondisi yang ada di suatu wilayah. Jadi bukan kondisi yang mengada-ngada, tetapi berdasarkan hasil kajian yang sudah kalian buat. Hasil kajian itu tadi berdasarkan analisis, jadi bukan hanya mendeskripsikan. Kondisi wilayahnya itu datar, kondisi wilayahnya itu di pegunungan. Nah, tidak hanya itu, tapi dijelaskan berapa kemiringan lerengnya, apa jenis tanahnya, adakah jenis tanah yang subur di wilayah itu, ataukah jenis tanahnya adalah tanah yang kembang kerutnya tinggi, sehingga akan mempengaruhi infrastruktur, pembangunan infrastruktur wilayah, dan seterusnya. Jadi kita akan melihat dari 5 aspek ini untuk menganalisis wilayah analisis kota dan daerah. Oke. Kemudian, nah ini saya memberikan contoh bahwa di dalam analisis tadi, ini contohnya untuk Mas dan Mbak sekalian, bisa kalian lihat gambar ini, bahwa kalian menjelaskan bahwa ini adalah wilayah lahan yang longsor. Ini adalah wilayah yang longsor. Jadi kalian bisa melihat bahwa kalian akan melihat, jika kalian hanya menjelaskan apa ini, oh ini longsor, kemudian di mana terjadinya, maka kalian baru menjelaskan apa deskripsi dari suatu wilayah tersebut. Kemudian kalau kalian baru kapan, siapa yang terkena, maka kalian belum melakukan analisis. Sehingga simpelnya tadi penjelasan saya di depan, jika kalian ingin melakukan analisis, maka kalian harus menggunakan 2 pertanyaan, yaitu why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini Mas dan Mbak sekalian, ketika ini Mas dan Mbak sekalian, ketika nanti mengerjakan skripsi di bagian bab analisis atau pembahasan, maka kalian harus menggunakan cara berpikir 2 pertanyaan ini, why dan how. Analisis kota dan daerah mengajarkan kalian untuk mengarah ke sini, mengapa suatu peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi, apa dampaknya, bagaimana prosesnya. Jadi tidak hanya menjelaskan siapa yang terkena dampak, apa peristiwanya, di mana lokasinya, atau kapan itu terjadi, tetapi kita fokus di sini dan sini. Itulah analisis. Nah, ini mungkin kalian sudah mendengar ini di metodologi penelitian, yang dimana menjelaskan tahapan-tahapan dari proses penelitian itu seperti apa hingga dari sebuah analisis. Nah, kita masuk selanjut ke perkuliahannya. Nah, 5 aspek yang saya sudah sebutkan di awal, kondisi fisik, sosial ekonomi, kemudian tata ruang, infrastruktur. Ini digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik wilayah. Nah, ini Mas dan Mbak harus menjelaskan apa itu karakteristik wilayah. Dari karakteristik wilayah itu, baik berdasarkan kalian hanya menjelaskan data yang kalian punya, atau Mas dan Mbak bisa menjelaskan berdasarkan elaborasi data, analisis lanjutan. Misalkan nanti kalian jelaskan mengenai kondisi fisik, itu kalian tidak hanya bicara kelerengan, tapi juga kalian bisa bicara tentang bahaya atau bencana dari kondisi suatu wilayah. Maka setelah itu kalian bisa menurunkan ke potensi dan masalah di suatu wilayah. Nah, dengan tahu potensi dan masalah suatu wilayah, maka kondisi internal dari wilayah itu kalian bisa tahu.
Oh, ternyata wilayah kajian kalian atau wilayah tempat tinggal kalian tinggal di Semarang, kalian tinggal di Sumatera, kalian tinggal di Palembang, kalian tinggal di Lampung, kalian tinggal di Kaltara, kalian tinggal di Sulawesi Tenggara, atau kalian tinggal di Manokwari. Dimanapun lokasi kalian, ketika kalian bisa menjelaskan karakteristik wilayah tempat kalian tinggal, maka kalian bisa melihat potensi dan masalah. Potensi itu artinya sesuatu yang bersifat positif. Jadi ini tadi saya ulangi, terhapus. Jadi potensi itu terhadap sesuatu yang bersifat positif, sedangkan masalah bersifat negatif. Jadi dari kondisi fisik, sosial, ekonomi. Dari kondisi fisik, sosial, ekonomi, kemudian tata ruang, ataupun dari infrastruktur, kalian bisa mendapatkan mengerti kondisi, potensi dan masalah dari wilayah kajian kalian. Itu dari internal. Kemudian dengan mengetahui kondisi internal tersebut, kalian tambahkan dengan kondisi eksternal di luar wilayah itu. Kalian bisa melihat tetangga. Wilayah tetangga. Atau dari perkembangan internasional, nasional. Maka kalian bisa merumuskan perencanaan wilayah. Karena apa? Dengan mengetahui kondisi internal, kita tahu kemampuan dari wilayah itu seperti apa, berapa banyak potensi yang ia miliki, berapa banyak hambatan yang akan ia hadapi. Maka kemudian kalian lanjutkan itu dengan melihat kondisi eksternal wilayah, apa yang bisa dikembangkan dari wilayah itu, apa yang bisa berdampak positif terhadap wilayah itu, atau hal-hal yang bersifat negatif terhadap wilayah itu. Maka kalian bisa melihat secara komprehensif kondisi internal dan eksternal suatu wilayah, sehingga kalian bisa membuat perencanaan wilayah yang berkelanjutan. Kemudian kenapa kita membutuhkan sebuah rencana? Kenapa? Karena rencana itu kita melihat kondisi existing untuk mendapatkan suatu kondisi yang diharapkan. Ini pastinya kondisi yang lebih baik. Kita mengharapkan kondisi yang lebih baik, sehingga butuh yang namanya rencana, membutuh yang namanya proses untuk mencapai kondisi tersebut. Ketika kalian bisa mencapai kondisi yang diharapkan, maka rencana itu disebut berhasil. Tetapi jika kondisi yang diharapkan, kondisi yang lebih baik itu tidak berhasil, maka rencana kalian belum berhasil. Ingat, ketika bicara perencanaan, bicara rencana, maka kondisi yang diharapkan harus lebih baik, bukan lebih buruk dari kondisi existing. Sehingga yang seperti saya bilang tadi, ketika kalian membuat rencana, ketika kalian mengharapkan kondisi existing, kondisi yang diharapkan ini harus lebih baik, lebih baik daripada kondisi existing, maka kalian membuat sebuah rencana. Rencana itu bisa saja langsung berhasil mencapai kondisi yang diharapkan, tetapi bisa juga itu belum berhasil, sehingga kalian perlu yang namanya membuat alternatif rencana 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dengan alternatif rencana-rencana itu, maka kondisi yang kita harapkan dari suatu wilayah, dari tempat tinggal kita, dari wilayah yang tempat kita tinggali, itu dapat terwujud dengan adanya alternatif rencana-rencana ini. Nah, ini jadi analisis kota daerah tidak hanya mengajarkan kalian membuat sebuah analisis, tetapi juga menjelaskan bagaimana dari proses analisis yang sudah kalian buat, itu kalian dapat menghasilkan sebuah rencana untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Nah, kita masuk ke teknis perkuliahan. Seperti saya bilang tadi, Mas dan Mbak, mungkin tidak terskip ya. Jadi di teknis perkuliahan kita akan, tadi saya bilang bahwa kita bersifat studio.
Jadi di kuliah ini kalian tidak hanya bicara, tidak hanya mengerjakan kuliah berdasarkan apa yang ada di kuliah saja, tidak hanya mendengarkan dosen berbicara saja, tetapi kalian juga mempraktekkan. Nah, prakteknya pun sudah punya output, sudah ada arahan yang mengharuskan kalian harus mewujudkan apa yang kalian harapkan. Nah, bukan yang kalian harapkan, tapi apa yang diharapkan oleh saya dan tim dosen dalam mengajar kuliah analisis kota daerah. Yang utamanya adalah bagaimana kalian bisa menganalisis dan bisa menghasilkan sebuah rencana untuk menuju wilayah tempat tinggal atau tempat kajian kalian menjadi lebih baik. Oke. Jadi kuliah akademik ini bersifat studio, Mas. Jadi tetap kalian akan bertemu dengan dosen itu akan bergerak di sini, kita akan brainstorming, kita akan cerita, kita akan ngobrol, kita akan menjelaskan, dosen akan memberikan materi-materi, pemahaman materi baru, akan menjelaskan teori-teori baru, ataupun mengulang teori-teori yang sudah pernah kalian dapatkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Ingat, karena ini udah semester 7, ya, kalian akan dapat menjelaskan apa itu proses yang telah kalian dapatkan. Kalian hanya brainstorming, hanya mengingatkan kembali, atau mungkin ada beberapa masukan materi-materi baru. Ini domainnya dosen. Sedangkan mahasiswa itu kalian akan ada di 2 ini. Kalian akan mengumpulkan data. Sorry. Ini dosen. Yang ini adalah mahasiswa. Ya. Ini. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan adalah pengumpulan data-data mengenai kondisi fisik wilayah, sosial wilayah, ekonomi wilayah, sarana prasarana dan tata ruang. Kemudian analisis data sekunder bila mungkin, dan analisisnya berupa data sekunder. Jadi data-data ini data bersifatnya sekunder. Tapi bila memungkinkan kalian bisa mengambil data primer, datang ke lapangan. Ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, kita bermain data sekunder saja. Insya Allah data-data ini lengkap di instansi-instansi terkait. Kemudian setelah melakukan analisis, kalian buat sebuah perencanaan dan menampilkan hasil rencana. Ya, nanti akan saya tunjukkan mengapa ada ini. Ini sistem belajarnya. Jadi kita akan 7 pertemuan untuk brainstorming, mengulang kembali kuliah-kuliah yang sudah pernah kalian dapatkan. Kemudian ada 1 pertemuan untuk analisis SWOT. Ini berguna untuk perumusan rencana. Kemudian ada 1 pertemuan untuk tips and trik publikasi ilmiah. Karena Mas Damba sudah melakukan sebuah analisis, data-data yang kalian kerjakan itu berpotensi untuk menjadi sebuah karya publikasi, maka nanti akan ada 1 pertemuan untuk mengulas tentang tips and trik publikasi ilmiah. Kemudian setelah ini dari 9 pertemuan, ya, ini 9 pertemuan. Nah, 5 pertemuan terakhir kalian berproses untuk mengerjakan tugas ini. Ini 5 pertemuan. Ya. Kemudian di 5 pertemuan ini, di dalam 5 minggu ini, kalian akan melakukan presentasi dengan minimal 3 dosen penguji untuk menguji hasil kuliah kalian. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, yang berbeda di Universitas AKD ini adalah ujian UTS dan UAS ini ini adalah tugas kelompok. Jadi kalian hanya mengumpulkan tugas kelompok untuk mengerjakan UTS dan UAS. Sehingga di dalam kuliah akademik tidak ada namanya kerja individu, semua adalah kerja kelompok. Ini pertemuannya. Jadi kita ada 7 pertemuan untuk brainstorming.
Oke, ada 7 pertemuan. Di 7 pertemuan ini ada tugas-tugas. Tugas-tugas ini dikerjakan untuk mempermudah kalian dalam menyusun dokumen akhir perencanaan wilayah, teman-teman. Ya, kemudian ada analisa SWOT untuk pertemuan ke-8 dan tips and tricks. Oke, kemudian ada 2 minggu kalian untuk menyelesaikan laporan akhir, ya, perencanaan akhir dan juga PPT-nya, dan diakhiri dengan 3 minggu untuk presentasi. Ada libur ada UTS dan UAS, tapi itu berdasarkan dari hasil pengajian kalian. Itu. Oke, ini bentuknya bagi kelompok 10-12 mahasiswa, pilih kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian kalian bagi tim kalian berdasarkan keahlian, ketertarikan individu. Ada yang tertarik dengan kondisi fisik wilayah, sosial, ekonomi, JIS atau PJ. Oke, jadi agar kalian punya tim yang bervariasi, ya, sehingga ketika kalian bertukar pendapat, kalian punya sudut pandang yang bermacam-macam, tidak dari satu sudut pandang. Oke, selanjutnya kalian harus mencari data-data sekunder terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, kemudian sarana prasarana dan tata ruang suatu wilayah. Kalian kumpulkan data-data itu, kemudian kalian analisis. Oke, kemudian kalian tentukan potensi dan masalahnya. Kemudian pilih satu potensi dan satu masalah saja yang kalian buat untuk perencanaan bagi kabupaten dan kota tersebut. Itu Mas dan Mbak. Jadi tugas kalian untuk pertemuan pertama ini adalah membentuk kelompok maksimal 12 mahasiswa. Pilih satu kabupaten di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Oke, kemudian kumpulkan data-datanya. Setelah itu kalian akan melakukan analisis datanya, buat tentukan dan rumuskan potensi dan masalah di wilayah itu. Diakhiri dengan membuat rencana kabupaten wilayah itu dengan memilih satu potensi dan satu masalah. Jadi satu potensi kalian rencanakan untuk dikembangkan dan satu masalah untuk diatasi. Ini. Oke. Nah, hasilnya apa sih AKD itu? Ya, ini tadi dokumen. Nah, dokumen, kemudian ada jurnal, ada poster, dan presentasi. Jadi hanya 4 ini. Dan 4 ini sudah melingkupi UAS dan UTS, sehingga kalian tidak perlu sulit-sulit berpikir untuk pengerjaan kuliah AKD ini apakah harus ada praktikum atau tidak ada praktikum. Bukan tidak. Apakah ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester? Karena ketika kalian mengerjakan tugas akhir kuliah ini, 4 tugas ini, maka kalian sudah memenuhi untuk UTS dan UAS. Biasanya ini digunakan untuk UTS dan ini untuk UAS. Biasanya. Atau nanti berbeda, kita akan lihat proses perkuliahannya. Ini untuk penilaiannya. Tugas UTS UAS 3 seperti ini, 100%. Nilainya ini di UMS ya. Nilai di UMS. Nilai A 77, 70. Dan seterusnya. Silakan. Saya jamin minimal kalian akan mendapatkan AB jika kalian punya kelompok dan mengerjakan tugas secara optimal. Ini untuk wilayah kajiannya, kalian bisa pilih di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kalian bisa pilih. Setelah itu kalian bisa bagi kelompok, kalian pilih. Nah, nanti kalian tunjukkan di bagian tugas untuk memilih nama kelompoknya siapa, nama anggotanya siapa, wilayahnya mana. Jadi setiap kelompok tidak boleh sama wilayah kajiannya. Itu saja Mas dan Mbak sekalian untuk pertemuan pertama. Kurang lebihnya itu bisa saya sampaikan. Di pertemuan berikutnya kita akan bicara brainstorming selama 6 pertemuan ke depan untuk menjelaskan, membahas mengenai perkuliahan analisis kota dan daerah. Silakan Mas dan Mbak, apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau bisa berdiskusi langsung di folder-folder atau di tempat-tempat untuk diskusi. Ya, nanti akan saya sediakan kolom-kolom untuk diskusi. Silakan bisa ditanyakan di sana. Nanti akan saya jawab di sana dan kita bisa berinteraksi lebih baik.
Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan pertama pada hari ini. Mari kita akhiri pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.